Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang sedang mengikuti kajian pagi hari ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Lail. Mengenai surat Al-Fajr. Dengan surat ini Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya yang semuanya menunjukkan waktu, yaitu waktu fajar, waktu malam yang 10, yaitu 10 malam atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan mengenai waktu yang ganjil dan genap. Lalu ayat yang keempat yang insya Allah kita pelajari pagi ini, Allah bersumpah dengan menyebut waktu malam. Sumpah menyebut waktu malam ini untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Mari kita pelajari ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yasr. Wal-laili, demi malam hari, idza yasri, ketika berjalan. Yasri itu aslinya ri-nya panjang. Fi'il mudhari' untuk rafa, maka mestinya pakai ya. Yasri. Maka ada qari imam qiraah yang membacanya dengan ri panjang. Tapi kita mengikuti Imam Hafiz yang membacanya pendek. Dengan pendek, maka bunyi akhir ayat menjadi serupa. Wal fajr, wal layalin ashr, wal syaf'i wal watr, wal layli idha yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya, 5 ayat pertama ini diakhiri dengan ra mati kalau kita berhenti. Idza yasri, sarra yasri artinya berjalan. Kalau orang berjalan, kalau air mengalir. Ini yang dibahas oleh Allah itu waktu. Wal-laili, dan demi waktu malam, idza yasri, ketika, nah kita bisa bilang berlalu, ya, berlalu atau berjalan, atau orang menyebut waktu itu terbang. Time flies, ya, waktu itu terbang saking cepatnya. Itu artinya secara bahasa. Tapi kita mempelajari Al-Quran ini untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tekanan kita lebih pada pesan apa yang bisa kita peroleh dari ayat ini. Ya, pesan apa? Kalau pesan apa berarti kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kok Allah menyebut demi waktu malam ketika berjalan. Apa ini? Coba saya cari ayat-ayat lain yang relevan dengan ini, yang menyebutkan waktu. Antara lain, ketika Allah bersumpah dengan menyebut al-asr,
Al-asr artinya waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Dan seterusnya. Demi waktu asar atau demi waktu, sungguh semua manusia merugi kecuali yang beriman dan beramal saleh. Demi masa, demi waktu, semua orang rugi. Apa kaitannya? Kira-kira kaitannya, mohon maaf saya mengatakan kira-kira karena itu kan kita mencoba memahami pesan Allah. Kalau kita mau memahami pesan Allah, kita tidak bisa memahami persis seperti yang dikehendaki Allah karena keterbatasan ilmu kita. Ya, seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 7 bahwa tidak ada yang bisa memahami firman Allah kecuali Allah sendiri. Oleh karena itu kalau kita mencoba memahaminya, kita berusaha rendah hati, ya mungkin maksudnya begini, mudah-mudahan apa yang kita pikirkan ini benar. Ya. Demi masa bahwa semua orang itu rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya orang yang diberi umur itu kan berarti diberi waktu. Kalau dia diberi waktu berarti dia diberi kesempatan. Kalau dia diberi kesempatan dalam hidup di dunia ini, dia tidak bisa memanfaatkan waktu itu untuk meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah sehingga kita bisa kembali ke surga. Saya menyebut kembali ke surga karena tempat tinggal kakek nenek kita dulu surga. Jadi kalau kita pulang kampung, pulang kampungnya ke surga. Kalau kita tidak melakukan amanu wa amilus sholihat, kita akan rugi karena kita tidak bisa pulang kampung. Oleh karena itu, yang bisa kita tangkap adalah bahwa waktu itu sangat penting. Kalau aku tidak memanfaatkan waktu ini, aku akan rugi. Waktu artinya kesempatan. Orang suka bilang kesempatan tidak pernah datang dua kali. An opportunity never comes twice. Suatu kesempatan itu nggak pernah datang dua kali. Kesempatannya hanya sekali. Kalau hanya sekali, kenapa kita buang-buang waktu ini? Jangan kita mengikuti orang yang tidak percaya hari akhir. Orang tidak percaya kepada hari akhir itu kalau bosan, mereka menghabiskan waktu dibuang. Sehingga mereka menyebut istilahnya itu killing the times. Ngapain kamu nongkrong di sini? Just for killing the times, hanya untuk membunuh waktu. Waktu ini berharga, kok kamu bunuh? Kamu buang. Kita ikut-ikutan. Menjelang maghrib, ngabuburit. Padahal itu waktu yang bagus untuk berdoa. Nah, kalau itu ngabuburit, mohon maaf, yang mempunyai istilah ngabuburit, itu kan budaya dari orang-orang yang terdahulu, yang dulu kita ini kan tidak mengikuti ajaran Islam. Jadi itu sisa-sisa pelajaran zaman dulu. Kalau kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Kalau perlu kita koreksi, kita koreksi. Ya, mohon maaf untuk yang mempunyai istilah ngabuburit. Sebenarnya ngabuburit itu istilah lokal saja. Tapi maksudnya kan sama dengan killing the time. Membunuh waktu. Ya, perut lapar. Kita main-main, jalan-jalan, nanti tahu-tahu maghrib, bawa bekal. Nah, itu artinya membiarkan waktu berlalu tanpa ada gunanya. Nah, Allah menyebut ketika Allah menyebut waktu berlalu, kok dikaitkan dengan malam hari? Kok Allah tidak menyebut wadduha idza yasr, demi waktu pagi ketika waktu itu berjalan? Tapi kok yang disebut kok malam? Apa ini artinya? Kebanyakan kita malam hari itu kan tidur, atau orang yang susah tidur itu pergi mencari hiburan ke disko atau kemana begitu.
Orang yang pergi mencari hiburan itu kenapa sih? Ya karena mereka ingin menghibur diri. Kenapa menghibur diri? Karena dia stres, karena dia galau hidupnya. Kalau orang mukmin, orang beriman, nggak ada kegalauan. Karena nggak ada kegalauan, ya habis Isya tidur aja, supaya nanti tengah malam bisa bangun. Ya, jadi kalau kita masih suka mencari hiburan, kita cek, kenapa sih kok aku masih mencari hiburan? Berarti aku ini hidupku tidak tentram, kurang tenang gitu. Padahal Allah menyebut yang suka dibaca oleh imam kita, Ustadz Basit, ya, Abdul Basit, dia senang sekali membaca innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, kemudian konsisten dengan ucapan tadi, perilakunya, omongannya konsisten dengan itu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka mereka tidak akan tertimpa takut atau sedih. Ini definisi apa sih? Hidup tidak tertimpa takut dan sedih. Oh, berarti artinya tentram. Ya. Kok bisa artinya tentram? Ya, di ayat lain Allah menyebut istilahnya itu tumakninah atau mutmainnah. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Yang tentram itu yang bagaimana? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, jadi kalau kita mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran, kita ambil ayat-ayat yang relevan, terus kita simpulkan, oh maksudnya seperti ini. Ya, jadi Allah menyebut waktu yang berjalan itu dipilih yang waktunya malam. Padahal waktu berjalan itu kan tidak ada siang, tidak malam, semua berjalan terus saja berjalan. Tapi yang dipilih oleh Allah adalah malam hari. Karena malam hari seringkali dipakai oleh manusia untuk tidur. Kalau untuk tidur 8 jam ya tahu-tahu sudah pagi. Terus ngapain tadi? Ya tidur, nggak tahu apa-apa. Nah, karena itu kita ambil pelajaran, kita kaitkan dengan ayat lain coba. Ya, kita kaitkan dengan ayat lain. Orang-orang itu merasa tenang, sehingga merasa tenang, tidak merasa terancam karena tidak ada kekhawatiran masuk neraka. Bandingkan dengan orang Islam. Orang Islam itu tahu bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia, kita diminta pertanggungjawaban, terus sebagian masuk ke surga, sebagian masuk neraka. Nah, orang yang beriman tidak mau masuk neraka, maunya masuk surga. Mereka rindu surga, takut neraka. Nah, karena mereka takut neraka, maka mereka mencoba menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan mereka terseret ke neraka dengan cara mereka meninggalkan dosa-dosa. Tapi orang-orang yang tidak beriman itu tenang-tenang aja, tenang-tenang, tidak takut neraka, ya karena nggak percaya atau tidak tahu. Nah, terus Allah ngasih contoh. Coba deh kalau ada bencana. Ya, sesekali memang kita itu perlu diberi bencana. Karena kalau kita tidak diberi bencana, kita suka lalai. Ya, bandingkan. Kalau kita sehat terus, kita tidak bisa merasakan nikmatnya sehat. Tapi kalau kita sesekali sakit, ya nggak usah lama-lama, sakit sebentar saja. Terus kita melihat teman kita yang sehat, kamu enak, bisa bercanda begitu. Aku ini pusing sekali, misalnya begitu. Jadi kita bisa menghargai nikmatnya sehat ketika kita sakit. Kita bisa menghargai nikmatnya ketenangan hidup, tidak ada bencana, tidak apa. Nah, kalau suatu saat diberi bencana, supaya kita ingat, kelak akan ada bencana yang dahsyat, yaitu bumi akan gonjang-ganjing. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, lalu ketika Allah itu memberi contoh bencana-bencana yang skala kecil, apa sikap orang?
Afa amina alul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa tenang, ya, merasa aman ketika bencana kami datang di waktu malam hari, sedangkan mereka sedang tidur? Oh, karena orang sedang tidur, dia lengah, tidak mengetahui situasi setempat apa sekitarnya, sehingga tahu-tahu ada bencana. Apakah mereka merasa aman? Itu malam hari. Ketika malam hari kita tidur, tidak ngerti situasi sekitar kita. Bagaimana kalau siang hari? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman ketika bencana yang kami datangkan itu tiba pada waktu pagi, sedangkan mereka sedang bermain-main? Orang yang bermain-main itu kan riang sekali, kemudian mereka lalai, tahu-tahu waktunya habis. Oleh karena itu, waktu jangan disia-siakan, manfaatkan. Kalau begitu apa nggak boleh pingpong? Boleh. Boleh, tapi pingpong itu untuk interval, untuk istirahat. Kalau kita tahu untuk apa namanya, melancarkan peredaran darah, ya. Ya, ketika saya menyebut pingpong bergairah. Ya, wahum yal'abun, mereka sedang main-main. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman terhadap makar dari Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman terhadap bencana-bencana atau makar yang diciptakan oleh Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, rugi. Jadi kalau tidak memanfaatkan waktu dengan baik, rugi. Nah, ini relevan atau sesuai dengan apa yang dikatakan Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Khusr itu rugi. Illal qaumul khasirun, orang-orang yang merugi. Karena tidak menyadari berjalannya waktu atau tidak menganggap penting. Lalu tahu-tahu sudah tua. Coba kalau kita itu yang umurnya sudah senior, saya ini termasuk senior nggak? Umur saya sekarang 72. Boleh mengaku senior ya Pak ya? Saya sudah senior. Tahu-tahu sudah setua ini. Tapi rasanya tuh baru aja kemarin itu. Misalnya kalau ketemu dengan teman-teman kuliah, apalagi ketemu dengan teman-teman SMP. Kita dulu imut-imut. Sekarang kita sudah tua-tua semua. Ya, tahu-tahu sudah tua. Sehingga kalau ditanyakan, kita hidup ini berapa lama sih? Sebentar. Nah, lebih merasa sebentar ketika kita dibangkitkan lagi nanti di hari kiamat. Di hari kiamat Allah bertanya, qala kam labithtum fil ardi adada sini. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi, tinggal di dunia berapa tahun? Adada sinin, bilangan tahun. Jawab orang kafir apa? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di dunianya sehari atau setengah hari kali. Maksudnya hanya setengah hari. Karena apa? Dibiarkan waktu itu berjalan begitu saja. Dibiarkan waktu itu terbang begitu saja. Sehingga tahu-tahu sudah waktunya meninggal dunia. Sayang. Cuma ini, saya kalau baca ayat ini, kurang ajar amat ini orang kafir. Mereka ditanya oleh Allah, berapa lama kamu tinggal di dunia? Jawabannya, sehari atau setengah hari kali. Ditambah lagi, fas'alil adin. Tuhan silakan bertanya kepada tukang ngitung. suruh Tuhan bertanya kepada yang ahli ngitung. Ahli ngitung di sana selain Allah ya nggak bisa. Allah punya keahlian ngitung yang luar biasa. Ya. Tanya aja dengan ahli ngitung atau hitung dengan kalkulator. Kalkulator tidak ada. Ya. Dan kepandaian Allah menghitung itu tidak akan bisa kita capai. Ya. Tidak akan bisa kita capai. Saya pernah memberikan contoh, misalnya kertas ini begitu saya lepas,
dia akan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah ini ada waktunya. Waktu mulai dari saya lepas sampai ke bawah. Terus jatuhnya itu lurus atau miring. Ini miring. Ini dihitung berapa berat jenis ini, berapa lebarnya, berapa tekanan atmosfer, seberapa kuat angin, sehingga semuanya dihitung, maka jatuhnya itu tidak lurus, miring. Itu bisa dihitung semuanya. Tapi kalau kita mau menghitung itu semua, satu hari belum tentu selesai. Tapi Allah, begitu ini kita lepas, langsung hitungan itu berjalan. Nah, kalau kita tidak percaya seperti itu, maka kita tidak percaya bahwa amal perbuatan kita itu semuanya dihitung oleh Allah, sekecil apapun. Dan Allah menghitung itu mudah sekali, ya, mudah sekali. Maka kalau kita belajar itu sambil kita kaitkan dengan keimanan, ya, seperti tadi yang dibaca oleh Imam, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Penciptaan bumi dan langit dan perbedaan siang dan malam itu tanda kebesaran Allah yang bisa dipelajari oleh orang-orang yang punya akal. Ulil albab, ya, ulul albab atau ulil albab sama, ya, yang punya akal. Siapa tuh orang yang punya akal? Bukan hanya punya akal dan memanfaatkan akalnya dengan baik. Diuraikan di situ, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat kepada Allah, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk-duduk maupun tiduran. Setelah itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Mereka mau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mikir sampai sejauh mana? Kesimpulannya harus ada kaitan dengan penciptanya. Kita seringkali kalau belajar fisika tidak mengaitkan dengan penciptanya. Ini kalau yang diajari oleh Allah, kita mempelajari tentang pergerakan alam raya ini, tentang apapun yang terjadi di alam raya ini tidak lepas dari penciptanya. Maka kesimpulannya harus sampai Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan, Engkau tidak sia-sia di dalam menciptakan ini. Termasuk di sini, Tuhan, Engkau menciptakan waktu itu tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia. Pasti Engkau punya maksud yang baik, ya, karena Allah kalau menciptakan segala sesuatu pasti dengan baik. Kemudian, kenapa orang itu pada lengah? Apakah lengah itu dikarenakan orang lain atau diri kita sendiri? Macam-macam. Ya, orang lengah terhadap kehidupannya sendiri itu penyebabnya macam-macam. Antara lain ayat yang saya kutip ini salah satu, ya. Antara lain orang lengah karena hidupnya terlalu nyaman, terlalu enak. Orang yang terlalu nyaman, terlalu enak itu biasanya orang yang hartanya banyak, sehingga dia tidak perlu khawatir makan, berobat, dan sebagainya. Terus juga kalau mau berwisata kemana saja bisa keturutan. Aku belum pernah tahu Tokyo, aku mau coba pergi ke Tokyo, gampang, tinggal bayar. Nah, orang yang hidupnya ini serba enak, mau makan yang seenak apapun bisa bayar, itu suka-suka bisa menjadi lengah. Oleh karena itu kita yang kebetulan kaya, bukannya tidak boleh kaya, ya. Orang mukmin kaya lebih baik insya Allah daripada orang mukmin yang miskin, ya. Meskipun dua-duanya baik, tapi lebih baik yang kaya. Cuma hati-hati, ketika menjadi kaya, kekayaan itu bisa membuat kita mudah lengah. Ini ada dua kelompok di neraka. Yang satu itu tokoh yang suka ngajak-ngajak berdosa. Tokoh itu bisa dilihat dari jabatan, bisa dilihat dari kekayaan. Terus orang-orang yang menjadi panutan berperilaku buruk ditanya oleh Allah,
eh, apakah kamu yang menyesatkan orang-orang itu? Apakah kamu yang menyesatkan orang-orang itu? Mereka jawabnya, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Bukan Tuhan, tidak layak bagi kami untuk mempengaruhi mereka, untuk berhubungan secara kasih sayang dengan mereka sehingga mereka menjadi sesat. Enggak. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasudzikr. Tapi engkau beri mereka kenikmatan hidup mereka dan orang tuanya. Ya seringkali kan orang kaya itu karena dari orang tuanya itu sudah kaya, sehingga anak cucunya itu eh, tinggal menikmati. Ya, kalau toh berbisnis ya memanfaatkan modal dari orang tuanya. Kalau kebetulan orang tuanya itu pejabat, ya dia menjadi orang dalam yang bisa, kamu mau menjadi presiden gampang, ya mau jadi menteri gampang karena bapaknya pejabat itu. Nah, itu apa itu? Ya kemudian eh, mereka itu karena mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia sampai mereka lupa kepada Allah, hatta nasun dzikr. Mereka lupa, tidak ingat kepada Allah. Wa kanu qauman bura. Lalu mereka menjadi masyarakat yang binasa. Nah, kemudian Allah mengingatkan, ini kejadian yang akan terjadi kelak di akhirat, tapi oleh Allah diceritakan kepada kita sekarang, supaya kita hati-hati, jangan sampai kita seperti nasib mereka. Allah lalu memberikan peringatan kepada mereka yang supaya menjadi pelajaran bagi kita. Qala illa bithum illa qalila. Memang kalian itu tidak lama tinggal di dunia. Memang tidak lama. 70 tahun itu tidak lama. Ya, 70 tahun tidak lama, tapi ada nyanyian 1000 tahun tidak lama. Ya, ini 70 tahun itu sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya saja kamu dulu mengetahui. Dulu ini kita ketahui dari kata kuntum. Iya, memang kamu tinggal di dunia itu sebentar. Tapi seandainya saja kamu dulu tahu. Nah, seandainya di sini Allah menyebut memakai kata lau. Kalau itu, ya, kalau itu kira-kira dari bahasa Arab, lau. Terus kita bilangnya kalau. Nah, kalau kita mengatakan kalau dengan menggunakan kata lau, maka itu artinya pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Ya. Pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Bahasa Inggrisnya unrealistic condition. Ya. Condition itu syarat. Bandingkan dengan kata in. In artinya juga kalau. Tapi kalau in itu kalaunya itu bisa terjadi. Tapi kalau lau tidak mungkin. Nah, bagaimana mungkin? Mereka kan sudah berada di neraka. Untuk mengetahui ketika hidup di dunia, nggak mungkin karena tidak akan kembali. Ya, lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya saja kamu dulu mengetahui, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian tuh menyangka bahwa kami Allah menciptakan kalian itu sia-sia, main-main saja. Jadi kita tuh diciptakan oleh Allah hanya untuk permainan. Enggak, bukan untuk permainan. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan saya minta kembali ke hadapanku untuk bertanggungjawaban. Jadi seandainya kamu dulu mengetahuinya itu dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah terlambat. Nah, jadi pelajaran bagi kita adalah bahwa waktu ini berjalan terus, jangan sampai kita merasa menyesal kemudian. Lalu kalau kita misalnya ngeles, Tuhan, tapi kan umur saya pendek, Tuhan. Tidak seperti itu, Bapak itu sampai tua dan sempat rajin ke masjid. Saya kan masih muda. Nggak ada tua atau muda. Yang penting itu kalau misalnya gelas atau botol, yang penting isinya penuh. Botol kecil tapi penuh.
Mendingan kalau botol besar tapi kosong atau isinya sedikit. Jadi yang penting itu penuhnya botol, umur kita berapapun, yang penting penuhnya dengan amal soleh. Ya. Ini ada orang yang berteriak-teriak di neraka. Wahum yasdarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka teriak-teriak di neraka sambil mohon kepada Tuhan. Tuhan, kembalikan kami ke dunia. Nanti kami mau deh beramal soleh. Yang dulu kami tidak melakukan. Kami dulu tidak sholat. Nanti kami sholat. Dulu kami tidak bayar zakat. Nanti kami akan bayar zakat. Terus kadang tidak mungkin kembali. Allah mengatakannya begini. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah memberi kamu umur yang sama dengan orang lain? Umur 20. Umurku kan hanya 20, kemudian saya meninggal dunia. Tuh lihat tuh, umurnya 20 sudah hafal Quran tuh. Oh iya ya, berarti aku menyia-nyiakan waktu, tidak saya gunakan seperti dia misalnya. Ya. Kemudian wajah aku menadhir, ya. Dan juga kalian sudah didatangi oleh orang-orang yang memberi peringatan, orang-orang yang memberi kamu pelajaran, orang memberi peringatan bahwa kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Fadzuqu fama lidzalimin min nasir. Ya, silakan rasakan sendiri akibatnya. Orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah, saya kira sementara demikian, mudah-mudahan ayat ini, ayat yang pendek, wal-laili idza yasr, ini menyadarkan kita tentang pentingnya waktu, agar kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amanu wa amilus shalihat. Dua ini tidak bisa dipisah-pisah, beriman dan beramal soleh. Beriman saja tidak beramal soleh tidak bisa menyebabkan orang itu masuk surga. Beramal soleh saja tanpa iman juga tidak memungkinkan orang itu masuk surga. Jadi mudah-mudahan kita menjadi lebih bersemangat untuk memperkuat iman kita dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Terima kasih. Baik, kepada kita, Bapak Ustadz Iqzalullah yang telah memberikan penjelasan kepada kita ayat dari surah Al-Fajr, yaitu ayat yang keempat. Dan untuk memperjelas, apabila ada pertanyaan dari jamaah yang hadir di masjid maupun yang mengikuti via Zoom online, dipersilakan. Karena memang waktu syuruh masih ada beberapa menit. Alhamdulillah, pertanyaan bisa kurang lebih 20 menit kurang lebih. Silakan ada pertanyaan. Baik, mungkin kami awali dulu nih. Ada dalam satu kita yang kami saya kira dasar ini bahwa salah satu cara salah satu cara Allah untuk memberikan kebaikan kepada manusia itu adalah dengan memberikan pemahaman terhadap agamanya. Itu ada di Al-Quran. Nah, belum lama kami baca juga salah satu cara Allah memberi manusia itu adalah memberikan musibah. Ada juga dengan memberikan musibah. Nah, bagaimana musibah ini, pertanyaannya adalah bagaimana musibah ini bisa memberikan kebaikan bagi manusia setiap orang. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kunci nomor satu supaya kita itu selalu bisa memanfaatkan kejadian apapun, baik ataupun buruk, adalah selalu zikir. Zikir itu ingat kepada Allah. Terus ingat, non-stop. Kita usahakan jangan sampai lupa Allah satu detik pun. Kita usahakan, ya. Tentu kadang-kadang kita lengah, tapi begitu kita lengah, kita ingat lagi kepada Allah. Nah, kalau kita bisa seperti itu, nanti kita latihan juga
begitu ada kejadian apapun, kita menganggap baik atau buruk, itu Allah memberi kita ujian supaya kita ingat lagi kepada Allah. Ya, apapun dalam kehidupan. Jadi, Allah menyebutnya ringkas sih, tabarakalladzi biyadil mulku, bahwa Allah itu membuat kalian hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah itu membuat hidup dan mati untuk memberi ujian, untuk menguji siapa yang perilakunya lebih baik. Jadi musibah-musibah yang Pak Andi sebutkan tadi itu juga peringatan dari Allah supaya kita bisa berlaku lebih baik. Nah, ketika Allah memperingatkan kita, sebenarnya Allah menggunakan berbagai metode. Nah, metode yang digunakan oleh Allah itu betul-betul komprehensif dengan berbagai cara, dan caranya itu tidak tunggal. Kalau misalnya belajar bahasa itu memulai dengan tata bahasa. Ada belajar bahasa mulai dengan ngobrol aja, ngomong, dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan berbagai metode itu semuanya dipakai, dicampur, maka menjadi lebih cepat belajarnya. Nah, mencampur berbagai metode itu kita menyebutnya eclectic method. Allah ketika memberi peringatan kita itu pakai metode eclectic. Kadang-kadang kita dibikin sakit, kadang-kadang kita dibikin sehat, kadang-kadang dibikin kaya, dibikin miskin. Coba aku kasih dia kekayaan, inget nggak sama aku? Kasih kekayaan kok nggak mau bayar zakat? Oh, kalau begitu memang dia lebih berbakat, lebih baik miskin. Karena kalau dia diberi kekayaan, dia makin hari makin banyak dosa. Karena seharusnya dia mengeluarkan zakat, kok tidak mengeluarkan zakat? Berarti dia setiap hari dosa. Udah, daripada dia banyak dosanya, dibikin miskin. Dibikin miskin bagaimana? Dia ingat kepada Allah nggak? Terus dibikin miskin. Tidak punya semangat. Aku sholat atau enggak juga miskin begini. Jadi itu serba salah. Kalau kita selalu zikir kepada Allah, dan kita mengetahui bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah itu baik, maka kita gunakan kejadian itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini tidak gampang ya, karena kita itu suka tergoda dengan istilah baik dan buruk. Coba kalau ada satu kejadian baik atau buruk, ya, saya suka memberi contoh tuh yang ya, agak norak gitu ya. Kalau seorang istri meninggal dunia itu baik apa buruk, Pak? Seorang istri meninggal dunia, baik apa buruk? Bisa baik, bisa buruk terhadap seleranya orang itu, seleranya suami tadi. Kalau suami tadi hidupnya banyak bergantung pada istri, entah karena dia tidak ada laki-laki Pak yang ngambil bajunya sendiri di lemari aja nggak bisa. Jadi baju harus diambilkan oleh istrinya. Nanti kalau mandi itu istrinya sudah menyiapkan semua perangkat pakaiannya. Kalau pakai seragam batik itu ya sudah disiapkan. Ada yang seperti itu. Itu kalau istrinya meninggal ya sedih dia. Tapi kalau dia kepengen kawin lagi, istrinya meninggal, senang, baik. Jadi peristiwa yang sama bisa dianggap baik atau buruk, ukurannya selera. Kita diingatkan oleh Allah, jangan menilai baik buruk dengan selera, tapi dengan mempelajari maksudnya Allah itu apa. Jadi kalau Pak Adi tadi bilang kejadian buruk, ya kita mesti tahu maksudnya Allah apa. Yang paling gampang contohnya begitu bersin, hajing gitu, mulai pilek. Baik apa buruk itu?
Pak Tamrin bilang baik. Karena Pak menangkap Allah memperingatkan saya kurang tidur beberapa hari ini. Saya memperlakukan diri saya secara buruk. Ya manajemen hidup saya itu buruk. Allah memperingatkan kalau kamu begitu terus cepat mati. Jangan. Terus kasih peringatan yang ringan. Kasih pilek. Jadi ketika pilek, Alhamdulillah, terima kasih Allah engkau memberi peringatan kepadaku. Next time better. Lain kali aku akan memperbaiki caraku memperlakukan badanku. Ya, jadi baik. Ya, ketika sehat, baik. Dengan sehat ini aku bisa memanfaatkan kesehatanku untuk berbagai perbuatan baik. Terjawab, Pak? Ya, jadi supaya bisa bisa menerima ridho kepada keputusan Allah. Itu rukun iman ke-6. Itu jarang orang menerapkan rukun iman ke-6. Kita harus percaya pada qadha dan qadarnya Allah, baik ataupun buruk itu dari Allah. Baik atau buruknya itu dari penilaian manusia. Tapi dari Allah pasti baik. Ya, biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah semua kebaikan. Silakan, ada lagi? Oh, salam. Ada malam yang saya ketahui, Ustaz, pasti asbabun nuzul sehingga Allah terhadap Wah, saya itu kalau ditanya lebih banyak nggak bisa jawabnya itu. Jadi Pak Dadang benar tuh, kalau bertanya khawatir saya nggak bisa jawab. Ya, jadi ini Pak Dadang benar, ini Pak Marvel tanya saya nggak bisa jawab. Tapi biasanya kan kita bisa ngeles. Saya ngelesnya gini, Pak, di buku tafsir. Pak Marvel baca buku tafsir apapun itu tidak ada penjelasan, tidak setiap ayat itu ada sababun nuzulnya. Ya, tidak setiap ayat itu ada keterangan tentang sebab turunnya ini. Lebih-lebih untuk surat-surat yang diturunkan di Makkah. Lebih-lebih yang surat pendek-pendek. Ya. Kadang-kadang ada penjelasan, misalnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sebab turunnya apa? Oh, ada itu keterangan. Tapi lebih banyak itu tidak ada keterangan. Kita memakluminya begini, bahwa pada tahun-tahun pertama Rasulullah itu menjadi nabi, ketika mendapatkan wahyu itu kan diterangkan kepada para sahabat. Jumlah sahabatnya masih sedikit dan mereka serba takut. Kalau mereka takut diancam oleh orang-orang kafir, akan dibunuh atau dipersekusi. Nah, jadi perhatian orang itu lebih banyak ketakut. Satu. Kedua, orang-orang yang mendapatkan penjelasan dari Rasulullah itu tidak semuanya pandai menerangkan kembali. Ya. Kita seringkali paham, tapi gimana tadi? Ya gitulah, gitu kan? Ya, jadi kadang-kadang kita itu paham, tapi tidak bisa menerangkan kembali. Ya kita ya maklum, mereka kan namanya ummiyun, masyarakat yang belum pernah mendapatkan kitab. Jadi seringkali ummi itu diartikan buta huruf, ya, atau illiterate lah, mungkin yang lebih cocok tuh illiterate. Nah itu ditambah lagi bahwa para sahabat yang dekat dari Rasulullah itu banyak yang meninggal dunia lebih awal karena sering terjadi peperangan, sehingga pesan-pesan itu tidak sampai kepada kita. Jadi sebenarnya jawaban paling gampang, mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Ya, tapi kalau ngelesnya seperti itu, bahwa ya coba deh buka sampai misalnya ada buku yang khusus asbabun nuzul,
Itu bukunya tipis, Pak. Tipis dan lompat-lompat. Juga baca buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu ada bab yang mengenai ayat-ayat Al-Quran. Itu sedikit sekali. Ya, itu masih. Amin. Berkaitan dengan malam hari, bahwa bumi malam hari dilipat. Maksudnya apa? Oh, iya. Kita Iya, bumi itu malam hari dilipat. iya. Terima kasih, Pak. Saya senang Pak Tajudin mendoakan saya seperti mendoakan ustadz-ustadz. Kan pembicaranya ustadz ini hafizahullah. Bahwa hafizahullah diterjemahkan oleh Pak Tajudin. Terima kasih Pak doanya, Pak. Mengenai malam hari dilipat, itu kias, Pak. Ya, waktu berjalan itu sama saja. Karena waktu itu kan sebenarnya kita itu menghitungnya dengan berputarnya bumi di porosnya. Bumi ini berputar, satu kali putaran itu 1 hari semalam. Terus 1 hari semalam itu dibagi menjadi 24. Jadi ketemu dulu 1 kali putaran, terus dibagi 24. Setelah dibagi 24, masing-masing unit satunya itu dibagi 60 lagi. Nah itu siang maupun malam sama. Tapi kok disebut dilipat. Rasulullah SAW itu suka sekali bepergian di waktu malam hari. Karena ya itu tadi, waktunya dilipat. Dilipat itu artinya kita sering kalau berjalan malam hari itu lebih cepat sampai. Ya, lebih cepat sampai. Bukan hanya itu, teduh, tidak panas. Ya. Jadi bepergian di malam hari itu nyaman dan cepat sampai. Dan sekarang ini juga banyak kendaraan yang jalannya malam. Yang kereta berjalannya malam sampai di Surabaya pagi. Supaya sampai di sana langsung bisa kerja. Kita pergi ke Eropa, seringkali perjalanannya dari sini jam 11, jam 12 malam. Nanti sampai di sana pagi hari langsung ke tempat perjanjian gitu. Jadi itu kata kias. Ya. Kias di dalam Al-Quran dan di hadis itu banyak. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada kias, ada banyak ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya ngobrol saja. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak. Ada juga. Waalaikumsalam. Saya bisa mengambil bahwa hidup itu harus serius dan dia setiap saat. Ini ada terus banget lah menghadapi hidup. Ada santai hidup. Kira-kira ini kan kalau melihat status ini ada juga di dalam jangan terlalu serius nanti orang nggak punya pengharapan. Tapi harus sampai menyampaikannya. Gimana? Ada keseriusan, ada kesadaran. Itu yang satu. Yang kedua ini karena menangkap biasanya kita itu ada yang mudah, ada yang gampang. Salah satunya adalah takbir. Nah, mungkin barangkali perjalanan kalau takbir ini supaya kita bisa menangkap lima apa tabir? Tabir. Hijab. Oh. Bisa aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada keluhan dari yang mengikuti Zoom, pertanyaannya kurang jelas. Saya ulang sejenak. Pertanyaan pertama adalah hidup ini jangan main-main.
Jelas Pak, bahwa Allah menciptakan manusia tidak main-main, tadi ayatnya jelas. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kamu untuk main-main? Ayat lain lagi begini, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan seisinya secara main-main. Artinya Allah itu membuat alam raya ini serius dengan peraturan-peraturan yang tepat dan sebagainya. Kalau kita tinggal di alam raya ini berarti kita berada di satu arena, tapi arenanya luas sekali. Bandingkan contoh yang kecil, kalau kita main sepak bola atau main voli atau apapun, ini ranahnya Pak Jum, itu kan ada garis-garis dan ada peraturan-peraturan. Kalau bola keluar dari situ maka tergantung itu kalau volleyball, bola voli misalnya, kalau keluar berarti kalau mati itu dan sebagainya. Nah, kalau itu pertandingan, maka peraturan-peraturan itu harus ketat dilakukan. Kalau tidak nggak hati-hati, ya kalah. Ya kalah kalau kita nggak hati-hati. Di luar itu terserah. Atau main bola voli tetapi hanya untuk iseng-iseng saja. Ya nggak penting itu peraturan-peraturan, yang penting gerak. Nah, hidup di dunia ini nggak ada kata-kata main-main tadi. Karena area kita ini area yang serius. Saya kasih contoh yang paling gampang. Yang orang-orang bilang bukan ilmu eksakta. Kalau saya tiba-tiba maki-maki Bapak, ya, Bapak pertanyakan baik begitu kan, terus saya maki-maki. Kira-kira Bapak kesal nggak sama saya? Dan orang-orang menilai saya ini kok ditanya kok jawabannya kok begitu sih? Ini eksak, betul ya. Jadi kalau kita itu berbuat sesuatu kepada orang lain, kalau kita berbuat baik, responnya baik. Kalau kita berbuat buruk, responnya buruk. Itu eksak. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan Allah kasih contoh. Semua benda itu semua benda itu memantulkan. Kalau kita lempar bola di tembok, mantul. Kalau kita berbicara, tembok itu memantulkan suara kita. Nah, kalau kita itu berperilaku buruk, itu pantulannya itu manusia. Ya, kalau ini tembok, suaranya memantulkan ke kita. Tapi kalau saya berbicara pada Bapak, ini Bapak ibaratnya cuma macam tembok. Kalau saya berkata buruk, Bapak akan merespon buruk. Nah, oleh karena itu, kita jangan main-main hidup ini. Buat nanti stres. Enggak, kalau kita menerapkan Al-Quran, insya Allah enggak stres. Kenapa? Allah tidak memberi perintah kepada kita melebihi kapasitas. Memang ada perintah fattaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Wah, itu kan ideal banget itu. Enggak usah stres. Ada batasnya kok. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas yang kamu mampu. Dari segi kamu nggak usah melakukan yang lebih dari kapasitas. Dan Allah perintahnya tidak akan melebihi kapasitas itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi tugas kecuali sebatas kemampuan kita. Kalau kita bisa berdiri, kita suruh salat berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, duduk aja. Nah, dengan begitu, kalau kita melaksanakan tugas dari Allah, ya aku memang bisanya begini. Kok kamu nggak pernah haji? Selama hidup nggak pernah haji. Nah, aku memang nggak punya duit. Dosa nggak? Ya enggak, tidak dosa. Jadi nggak perlu stres kalau nggak bisa haji, gitu. Nah, terus supaya tidak stres lagi, Allah itu Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Maka dengan ampunan Allah, ya kurang-kurang sedikit ini mudah-mudahan Allah mengampuni. Sholat kita ini siapa sih yang khusyuk itu? Ya, mesti ada gangguan itu. Nah, terus kita mengharapkan Allah mengampuni.
Terus supaya kita hidup bergairah, Allah ngasih harapan-harapan, ngasih harapan-harapan. Nah, harapan-harapan itu menyebabkan kita itu punya cita-cita. Karena kalau kita punya cita-cita, kita tuh mengejar cita-cita itu, maka kita punya semangat. Nah, semangat itu membuat kita lebih bergairah dalam hidup. Ya, mudah-mudahan mungkin meskipun tidak lengkap, tetapi lumayan lah. Yang kedua mengenai tabir, hikmahnya. Pertanyaannya tadi hikmahnya, Pak. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Oh, tabir di situ penghalang untuk memahami. Tabir penghalang untuk memahami. Jadi bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Itu pepatah Arab, likulli syai'in maziyah. Setiap segala sesuatu itu ada keistimewaan. Atau orang berbahasa Inggris juga bilang every cloud has its silver lining. Ya, kalau ada awan itu mesti ada garis yang mengkilat itu. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Nah, pedoman kita di Al-Quran bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah itu baik. Biyadikal khair. Hanya di tangan Allah lah semua kebaikan. Jadi kita jangan pernah menganggap satu kejadian pun itu jelek. Secara keimanan ya. Tadi saya bilang, baik atau buruk itu ukurannya selera. Coba jangan pakai selera, tetapi kita mencoba memahami maksud Allahnya apa sih. Nah itu pasti maksudnya baik. Tadi saya kasih contoh flu. Terus saya kasih contoh yang pada umumnya kita menganggap pembusukan itu baik apa jelek, Pak? Pembusukan baik apa jelek? Kalau busuk, itu buah udah busuk jangan dimakan. Sehingga konotasinya busuk itu jelek. Coba kalau tidak ada busuk kita nggak bisa hidup, Pak. Mohon maaf. Kita yang ekstrim. Kalau tidak ada pembusukan, manusia meninggal dunia tidak pernah busuk. Orang yang meninggal dunia sejak zaman Nabi Adam ditaruh di mana? Ditumpuk di mana tuh? Gak ada tempat. Terus, bisakah kita makan buah yang enak, manis, kalau tidak ada proses pembusukan? Buah itu, meskipun sudah tua, kita petik, itu masih ada sepet-sepet. Ya. Kenapa? Dia masih mendapatkan suplai makanan dari pohon. Tapi begitu kita petik, tidak ada suplai lagi. Saat itu pula mulai proses pembusukan. Nah, pembusukan ini bertahap. Mulai dari yang sedikit sampai yang ekstrim. Sampai tahap tertentu kita menyebutnya masak. Oh, ini udah masak nih, boleh dimakan. Yang ini masih keras, jangan dimakan. Karena itu proses pembusukan. Tanpa pembusukan kita tidak bisa makan buah yang enak. Cuma jangan kelewatan gitu. Kalau kelewatan nanti ya tidak enak dimakan. Ya, jadi kita mesti pandai-pandai membaca faktor baiknya kalau dari Allah itu kira-kira apa gitu. Ada semut itu. Kalau nggak ada semut nanti remah-remah itu nggak ada yang ngambil itu. Kalau nggak ada belatung, nanti kalau ada tikus mati, siapa yang ngabisin? Supaya ada belatung gimana? Ada lalat. Lalat itu diciptakan oleh Allah setiap dia makan sambil bertelur. Nah, karena dia makan itu bangkai, sambil makan sambil bertelur. Telurnya jadi larva, jadi belatung. Belatung nanti yang tukang menghabiskan sisa-sisa itu. Jadi mencari hikmah-hikmah ini, Masya Allah, mengasikkan, Pak. Dan nanti kita isinya hanya
bersyukur dan bersyukur. Ya. Kira-kira saya sudah menjawab. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ya Allah, saya merasa terlalu banyak ngomong, tapi seringkali jawabannya kurang tuntas. Ya mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Dan kira-kira apa yang kita bahas ini baik, Pak? Baik. Kalau baik, saya mengajak bikin komitmen. Kita terapkan ajaran ini dalam hidup. Setidaknya kita memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan kita lengah. Baik lengah itu dengan cara bermain-main yang berlebihan, atau dengan cara terlalu menikmati kehidupan sehingga kita lupa di hari akhirat. Dengan demikian mudah-mudahan Allah makin memperkuat iman kita kepadanya, dan kita ikuti dengan bakti kita kepada Allah yang lebih baik, dengan harapan bahwa kapanpun Allah memanggil kita, kita dalam keadaan iman yang kuat dan sedang melaksanakan tugas dari Allah, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.